Iya Mas Ken. Kayak Ini gitu. tadi jadi Ya, kepikiran gini. Saya itu kadang-kadang kan Mas Ken, pernah juga dan beberapa kali itu kadang membawakan sebuah materi ya, membawakan sebuah materi dan itu harus itu tak matikan memang ya, tak matikan apa namanya kameranya saya matikan. Cuma pingin merasakan gitu, pingin merasakan bagaimana sih orang-orang yang bikin podcast itu gitu ya. Jadi akhirnya saya agak mikir-mikir ya, memang belajar dari keduanya itu penting, belajar dari orang yang apa menampilkan dirinya dan kemudian dirinya itu enak dilihat dan juga belajar dari orang yang ngomongnya enak didengar. Jadi mm, itu tadi tak coba kadang-kadang tanpa menampilkan wajah kira-kira suara saya itu seperti apa sih. Nah, salah satunya itu akhirnya gini, ada satu hal yang menarik yang akhirnya sering saya terapkan itu begini Mas. Jadi meskipun tidak ada kamera yang melihat, ya saya itu seperti sedang ngomong sama seseorang. Jadi saya itu tetap bahasa non verbal verbal itu tetap Mas kan, jadi ya tetap menggerakkan sesuatu, memperagakan sesuatu seperti ini, ya tetap meletak-letak seperti ini. Tapi ini enggak ada kameranya, enggak ada kameranya. Setelah tak dengar kan, oh ternyata bener ya, enak. Dan mungkin orang-orang yang bikin podcast itu, yang bikin podcast dan tanpa ini ya, maksudnya tanpa hanya voice ya, hanya voice, itu kayak kayak begitu mungkin ya. Jadi mereka itu benar-benar menikmati, menikmati obrolan, iya. menikmati apa yang dia omongkan gitu ya. Dan kemudian itu yang bikin enak gitu loh, tetap didengar meskipun orang ini tidak kelihatan gitu. Jadi memang harus benar-benar belajar dua-duanya ya Mas Gan ya. Belajar menampilkan ekspresi yang enak dilihat dan belajar me, apa, memunculkan voice atau suara yang enak didengar gitu ya. Ya, Ya begitu. Karena virtual sih memang ya. kalau secara virtual karena memang resiko-resikonya seperti itu baru dia kadang jaringan Nah, teman-teman, kadang jaringan kita uh, gitu ya. uh, Eh, eh, Kemarin yang kita alami ngobrol dalam kelompok kecil aja, uh, teman-teman ini bilangnya nggak bisa lihat wajah saya, tapi teman-teman nggak bergerak sama sekali ini, gitu ya, uh, 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 apa kameranya segala macam. yeah. Ya kalau misalnya kita sadari bahwa di virtual itu ada resiko seperti itu ya penting bagi kita untuk sadar gitu ya. Iya betul betul betul. Saat kita memfasilitasi posisinya seperti apa, saat kita zaman dulu telepon gitu ya, sebelum ada video kamera yang bisa video call segala macam, atau nggak ngeliat orangnya atau enak-enak aja gitu ya. Enak-enak Kita aja, mau betul. kita mau serius, kita mau motivasi orang gitu ya. Nelpon sampai berjam-jam juga oke dulu ya. Oke, Nggak ngelihat dengan orangnya. tetap menjaga intonasi yang tetap apa ya, pas gitu loh Pak Rudi ya. Uh, Bagaimana kita perlu memotivasi orang, kita ngasih sesuatu, kita meyakinkan, bahkan kita tidak sepakat tentang sesuatu, kita secara ini ya, voice-nya tetap bisa menjelaskan itu gitu. Nah, uh, mendengarkan pun bisa memahami itu ya. Dari yang saya sampaikan ini, kalau ngomong infleksi orang dalam sebuah apa ya, perasaan atau uh, kondisi seperti apa, kita jadi juga tahu meskipun nggak melihat itu. Nah, sebenarnya kemampuan-kemampuan ini ya, kalau di konteks fasilitasi ini kan masuk di apa ya, mengamati dan menyimak. Nah, ini yang harus dikuatkan lagi baru dia. Jadi kalau memang kondisinya peserta tidak bisa dipaksa misalnya untuk bahwa kehadiran itu harus buka kamera, ya entah itu jaringannya gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus dengan pilihan-pilihan metode misalnya. Kalau misalnya bertanya gitu ya, bertanya itu kita sampaikan siapa yang mau menyampaikan pendapat, siapa yang mau menjawab tanpa menyebut nama dalam pertemuan virtual, maka tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk menanggapi atau menjawab gitu ya. Gitu. Maka hal-hal seperti ini ya yang masuk di teknik gitu ya. Ini yang harus kita lakukan misalnya. Kita kan bisa melihat nama-nama. Atau kalau misalnya betul. tidak ada, itu juga harus menjadi kesepakatan di awal bahwa minimal peserta harus menuliskan entah itu nama panggilan ya, atau nama lengkap. Kalau memang berangkatnya dari berbeda-beda institusi, maka suruh merinim gitu ya, menuliskan namanya kembali, Rudi Cahyono dari siapa. Jadi meskipun nanti layarnya kita tetap bisa
bertanya dengan menyebutkan Mm, nama mm, orang. mm. Dan Iya, betul. itu yang saya lakukan Pak Rudi, sehingga Heeh. kita akhirnya bisa tahu bahwa mereka benar-benar hadir loh. Kita nggak bisa berpersepsi atau cepat-cepat menilai bahwa wah ini nggak menghormati pertemuan apa enggak. Mm, mm, Saya mm, rasa mm. ada kondisi-kondisi yang memang harus kita pahami seperti Betul, itu. betul. Jadi sebenarnya kalau selama itu kendalanya teknis, itu sebenarnya Hmm, karena ada satu 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 menunya itu kan kita ngomong tentang kelebihan dan kekurangannya fasilitasi virtual. Mungkin kalau selama itu kendalanya teknis, berarti ya kita harus memang memahami itu dan menerimanya ya Mas kan ya. Iya betul. kan? Daripada defense nanti kan jadi banyak energi yang terkuras di situ. Jadi memang harus benar-benar bisa menerima kondisi itu. Misalnya tiba-tiba terlempar atau apa gitu. Ya udah masuk aja lagi dicoba gitu ya. Artinya ya udah cepat aja resilient dengan kondisi itu, tetap apa? Tetap tetap punya coping lah dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Nah, tapi kunciannya begini, ada kuncian lain Pak Rudi. Uh, Kalau saya memfasilitasi, ya, uh, eh, karena kecepatan memfasilitasi langsung dan virtual itu tentu ada bedanya Pak Rudi. berbeda. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka eh, penting bagi kita untuk mengedukasi siapapun yang meminta kita untuk memfasilitasi. Artinya gini, ketersediaan durasi dan sebagainya. Kadang kan orang, Mas kan ini sekian jam gitu ya, tapi bisa hasilnya seperti ini. Jadi kalau memang apa targetnya terlalu ambisius ya kita jelaskan gitu ya bahwa hal-hal semacam itu bisa aja, tapi kita kasih tahu tuh prosesnya sekian lama sekian lama. Jadi walaupun dalam pertemuan ini 1 hari cuma bisa 3 jam Mas Ken. Paling tidak ya kita bisa menggali dari peserta kita dalam waktu 3 jam terkait tujuan yang ingin kita capai, apa hal-hal yang memang bisa kita bicarakan gitu ya, sehingga itu akan membantu kita dan peserta untuk menetapkan tujuan-tujuan gitu ya. Misalnya dalam sekian waktu kita akan ngomong A, B, C, D gitu. Jadi sebelum A selesai kita nggak akan loncat ke yang mana-mana gitu ya, karena kalau misalnya itu tidak disepakati fokus pembicaranya bisa berubah-ubah Pak Rudi gitu ya. Iya, Selesai betul. hal yang lain. Jadi seberapapun lama pertemuan kita bisa menyepakati itu dengan peserta bahwa realistisnya memang akan dicapai seperti ini. Sampai mana gitu ya. Jadi ada batasnya. Kalau misalnya sumber daya waktunya sekian ya berarti sampai ini rasionalnya kayak gitu ya Mas. Dan gini, ketika pertemuan-pertemuan secara virtual ini, saya juga pernah diundang beberapa kali oleh teman-teman yang dalam pertemuan-pertemuannya, apakah itu teman-teman yang ada hubungan dengan pekerjaan atau yang lain. Rata-rata jebakan rasionalnya, Pak. Jadi kalau ngomong waktu kita terbatas, maka kita harus buru-buru segala macam gitu ya. Justru semakin tidak efektif ngomong. Belum selesai kembali ke yang lain. Jadi apa ya? Kita tidak bisa dalam sebuah pertemuan kelompok di awal itu tiba-tiba ingin langsung berbagi misi gitu ya. Enggak bisa karena siklus ini yang saya sampaikan sekali lagi nggak bisa dipotong. Jadi di awal mau nggak mau dalam sebuah pertemuan, bagaimana kita bisa menciptakan perasaan yang nyaman dulu ya, apapun caranya, ya. Baru kemudian bagaimana kita mengajak mereka untuk bisa berbagi persepsi, gitu ya. Jadi kalau kata orang Jogja isi sirai sudah sama, gitu ya, dan lihat sesuatu, maka kita baru tuh bisa berbagi persepsi sampai di kesepakatan tindakan betul, baru. betul. Bisa Biasanya sinkron gitu ya. Seirama. Pertemuan ini situasinya apa dan apa yang harus kita lakukan gitu. Belum beres tentang kepentingan setiap orang. Kadang-kadang melihat sesuatu itu penting, tapi beda cara dan tidak mengakomodasi kepentingannya. Ini bisa berjalan di tengah pertemuan baru. Apalagi jatuhnya adalah pengambilan kesepakatan ya. Ayo, semoga suara terbanyak voting. Ya betul. Gitu. Iya.
gampangnya piye ngono ya. Jadi outputnya jadi tidak diperhatikan, yang penting dan selesai gitu akhirnya. selesai. Karena Heeh, apa? Ini ada satu lagi, pengalaman mengikuti misalnya pertemuan heeh, virtual, webinar misalnya. Ya. heeh, heeh, Orang-orang ekstrovert misalnya, ketika dipaksa dia mendengarkan itu kan harus butuh energi yang gede baru dia nggak heeh. betah, ya, Nggak betah. ya nggak betah gitu. Sehingga apa? Ya wis lah, ya wis lah. Kadang-kadang eh, apa yang dialami ini kan terus menerus baru dia dalam waktu yang Mm-mm, misalnya dia sering mengikuti pertemuan dan bentuknya seperti itu terus gitu ya. mm-mm, Sehingga apa ya dia menyimpulkan bahwa kalau pertemuan itu ya seperti itu juga. Jadi mm-mm, cepatlah selesai, nggak usah ini. Sebenarnya ya, sebenarnya kita bisa kok membuat pertemuan itu meskipun lama, mm-mm, tapi tetap terasa tidak membosankan, ya, tidak mm-mm, terasa lama. Asalkan mm-mm, satu ya, kita kita benar-benar paham tuh misalnya teori otak lah misalnya ya, bahwa otak mm-mm. bekerja maksimal misalnya 90 menit, setelah itu harus diistirahatkan kembali gitu ya. Heeh, betul betul. Mm-mm, Kalau enggak capek tuh gitu ya, capek tuh. Nah, mm-mm, apalagi dalam pertemuan yang sifatnya virtual, kita harus melihat layar segala macam. Tentu pertimbangan-pertimbangan perlu dipikirkan yang masuk dilakukan misalnya 45 menit berada 15 menit segala macam itu bagus banget menurut saya gitu. mm-mm, Pertama ya orang punya keterbatasan di mata gitu ya. mm-mm. Jadi kalau misalnya kita nih baru dia ada bikin lighting, saya malam ini nggak bikin, biasanya terang banget gitu ya sampai mata itu rasanya kayak berair gitu kan, karena studio kita kan studio bukan Iya. mini ya, studio yang sangat mini gitu ya gitu. Jadi eh, kadang-kadang ini apa ya standar pencahayaan segala macam ini terlalu menyakitkan buat mata kan, beda dengan Mm, di studio beneran baru dia studio mm, beneran aja. Pengalaman dulu waktu misalnya ini kualitas TVRI luar di main band di mm. TVRI itu, ketika ada lighting melihat kita itu kita nggak bisa ngelihat di depan itu siapa Iya, gitu ya, iya langsung betul. serem kayak gitu. Itu TVRI yang dilihatnya nggak jelas, apalagi apa yang studio besar seperti ini gitu. Kita bisa lihat. Apalagi di Gramedia Expo ya. Iya, Jadi yang raja kemana 2 jam.